Beredar di media online foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Publik lantas mengaitkan foto tersebut dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Benarkah ada kaitan pertemuan itu dengan kasus dugaan korupsi di Kementan? Inilah Top Review. Hari ini, jagat media khususnya media online dihebohkan oleh beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Informasi yang beredar, foto ini diambil pada Desember 2022 di sebuah gedung olahraga bulu tangkis di Jakarta Utara. Pertemuan itu diduga masih terkait rangkaian dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dari informasi yang dikumpulkan, ada dugaan Firly meminta Kementan menyiapkan dana melalui perantara ajudannya. Namun, Firly membantah pernah membahas dugaan rasuah di Kementan. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Meski dibantah, namun menurut mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang yang akan bicara adalah kekuatan bukti. Iya, kalau bantah membantah itu udah biasa ya. Yang penting kekuatan buktinya bahwa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 36. Bahwa pasal 36 Undang-Undang KPK itu jelas. Dengan alasan apapun pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Dan itu ancamannya adalah pasal 65 dan itu pidananya 5 tahun. Itu satu. Jadi sekali lagi kita apakah itu entry point-nya apa ya, kita nggak tahu. Dia ketemu itu tentu ada entry point-nya. Nggak mungkin dong ketemu hanya halo apa kabar gitu, gangguin orang sedang olahraga gitu ya. Jadi itu ada mens rea, ada niat yang kemudian itulah menjadi 2 surat panggilan yang kemarin itu, yang kemudian oleh menurut Pak Yassin mengatakan bahwa ada apanya yang dia pakai kata pemerasan gitu ya. Jadi sekali lagi di luar pemerasan itu sendiri pun sebenarnya ada tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini yang dia sebenarnya tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Karena mungkin dia bisa berkata bahwa di situ belum ada penyelidikan, belum ada apa-apa, jadi tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Nanti penyidik yang akan menentukan. Oleh sebab itu kan kemarin penyidik sudah mengatakan, dia berani mengatakan yang dilanggar di situ potensinya adalah Undang-Undang Tipikor kan. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad melihat terulangnya dugaan pelanggaran etik, bahkan dugaan pelanggaran pidana terjadi karena pada kasus-kasus sebelumnya tidak ada penindakan tegas sehingga kejadiannya terus berulang. Ya, kenapa sampai terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK kali ini? Karena pelanggaran etik maupun dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK di masa-masa sebelumnya tidak pernah dilakukan penindakan yang tegas. Ya, artinya apa? Pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu tidak pernah menghasilkan sebuah sanksi. Oleh karena itulah jangan heran kalau sekarang terulang lagi dugaan pelanggaran etik maupun dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK. Karena sebelumnya semua dugaan pelanggaran pidana maupun dugaan pelanggaran etik tidak pernah membuat pimpinan KPK dijatuhi sanksi. Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memintai keterangan 6 orang, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian di tahun 2021 lalu.
Kasus ini berasal dari aduan masyarakat yang diterima penyidik Subdit Tipikor di Treskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Penyidik kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait kasus tersebut pada tanggal 21 Agustus tahun 2023. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sopir dan ajudannya. Pada tanggal 21 Agustus 2023 telah diterbitkan surat perintah penyelidikan, sehingga kemudian tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tidak pidana yang dilaporkan dimaksud. 6 orang telah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Pertanian RI. Dalam dugaan pemerasan ini, mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong agar kasusnya sampai ke pengadilan. Sebab kalau tidak, maka akan menghancurkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Dugaan pidana pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang sudah diperiksa di Polda Metro Jaya seharusnya itu tidak lagi seperti di masa lalu. Dia harus menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Apa itu? Kasus ini harus bergulir. Kasus ini harus sampai ke pengadilan agar supaya masyarakat bisa lihat fakta sebenarnya terjadi. Jadi jangan kasus ini cuma ribut sampai beberapa hari, beberapa bulan, habis itu dia tenggelam dan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kalau itu terjadi, maka saya yakin berikutnya akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran pidana maupun dugaan-dugaan pelanggaran etik. Sementara itu, menurut sejumlah kalangan, penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan sendiri terdapat keanehan. Sebab, ia mempublikasikan bukan KPK, tapi justru Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, ini juga sebenarnya aneh Mbak ya. Jadi seolah-olah Mahfud ini mendowngrade dirinya dari seorang Menko ya Polhukam menjadi juru bicara KPK. Ini aneh menurut saya. Tidak biasanya ini terjadi. Seharusnya yang mengumumkan, yang menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, seharusnya juru bicara KPK yang harus menyampaikan status tersangka SYL. Bukan status tersangka SYL disampaikan oleh Menko Polhukam. Nuansa politisasi dalam kasus SYL ini saya kira muncul di beberapa tanda yang cukup mencolok. Yang pertama misalnya, bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam lebih dulu menyampaikan kepada publik tentang status dari SYL dibandingkan dengan KPK yang secara fungsi dalam konstitusi kita adalah penegak hukum. Mestinya kan mereka yang mengumumkan lebih dulu sebelum orang lain. Artinya apa? Ada semacam intervensi opini dari pemerintah melalui Menko Polhukam untuk kemudian membangun seolah-olah bahwa kasus ini adalah kasus korupsi yang sebagaimana wajarnya. Padahal tidak semua kemudian penegakan hukum di kita itu adalah murni untuk menegakkan hukum. Tetapi ada kecurigaan jangan sampai kemudian penegakan hukum itu dijadikan alat untuk memberangus rival-rival politik kita dalam kontestasi, apalagi kita sedang menghadapi pemilu 2024. Kasus dugaan korupsi di Kementan dan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK kini muncul secara bersamaan di hadapan publik. Dengan segala kontroversinya, kasus itu harus diungkap secara terbuka dan tuntas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.